Kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 1. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat di Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Harta kekayaan Salomo. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. 2 Tawarikh pasal 2. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi,
dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu, dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem." Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Dua Tawarikh pasal 3. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya
disabutnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keruk. Kemudian ia membuat ruang Maha Kudus. Panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Benda-benda logam bait suci. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya, masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. 2 Tawarikh pasal 4. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi. Bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bagung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garbu-garbu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo
untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat, antara Sukot dan Sereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. 2 Tawarikh pasal 5. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pentahbisan bait suci. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. 2 Tawarikh pasal 6.
Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan, Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga
dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka. Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya. Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh, oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat, dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau, sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah Kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih ini, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya mata-Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu. Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imam-Mu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasihi bersukacita karena kebaikan-Mu. Ya Tuhan Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setia-Mu kepada Daud, hamba-Mu itu. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran
dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan
Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Dua Tawarikh pasal 8. Beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-Horon Hulu dan Bet-Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. 2 Tawarikh pasal 9. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya,
cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo, sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Salomo mati.
Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia, orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan itu, pelihat itu, tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dua Tawarikh pasal 10. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Dua Tawarikh pasal 11. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya.
Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pulang dengan tidak pergi menyeberang Yerobeam. Raja Rehabeam, pengokohan kerajaan, keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Zora, Ayalon, dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan, Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun, mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Saham. Sesudah Mahalat ia mengambil Maakah anak Absalom menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Sisa, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maakah anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Maakah sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. 2 Tawarikh pasal 12. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak.
Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarikh pasal 13. Raja Abia. Dalam tahun ke-18, zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain? Sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung.
Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling, supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda, dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. 2 Tawarikh pasal 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Raja Asa kemenangan atas Serah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang, yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Etiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zevata, dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka,
Dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. 2 Tawari pasal 15. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. 2 Tawarikh pasal 16. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon, Dan, Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu.
Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya.